Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari tugas mata kuliah operasional. Nama saya Bayu Setiawan, NIM D600-1921. Di sini saya akan menjelaskan dari isu pertama, yaitu berikan ulasan terhadap setidaknya 3 contoh proses skotastik. Jadi 3 contoh itu, yang pertama, suhu di Kota Malang pada Rabu 12 Oktober 2011. Kita ambil T itu pada pukul 00 Rabu dini hari dan 00 Kamis dini hari. E, himpunan bilangan real yang mewakili suhu. Dan contoh yang kedua mengenai proses peramalan cuaca dari Markov chain. Jadi peluang cuaca besok dipengaruhi oleh cuaca hari ini. Jika hari ini hujan, 40% kemungkinan besok hujan, 60% kemungkinan besok tidak hujan. Jika hari ini tidak hujan, 20% kemungkinan besok hujan, 80% kemungkinan besok tidak hujan. Dan contoh yang ketiga yaitu mengenai misalkan bahwa produk oleh suatu mesin dapat digunakan menjadi defektif atau non-defektif, cacat dan tidak cacat. Seperti itu. Monggo dilanjut isu kedua. Ya, nama saya Maharani Tahta Ainullah, NIM D600-1904. Di diskusi kali ini saya akan menyampaikan tentang isu kedua, yaitu tentang sistem antrian. Nah, antrian itu adalah aktivitas dengan beberapa orang atau barang yang membentuk suatu garis tunggu-menunggu untuk dilayani oleh server. Antrian itu biasanya timbul karena kebutuhan layanan itu melebihi kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba itu tidak bisa segera mendapatkan layanan karena kesibukan layanannya itu. Banyak hal tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi namanya antrian ya. Tapi biaya karena memberikan pelayanan tambahan itu akan memberikan keuntungan mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Jika sering terjadi antrian yang panjang, maka akan muncul sinyal pelanggan atau yang biasa disebut itu komplain. Contoh antrian itu seperti apa sih? Nah, namanya antrian itu kan udah pasti menunggu dan nggak ada gitu orang yang suka nunggu ya. Jadi contohnya itu misal di bank kita nunggu antrian untuk customer service, di ATM kita menunggu untuk mengambil uang, terus di supermarket kita menunggu di kasir untuk membayar belanjaan kita, di pom bensin untuk menunggu mengisi bensin. Nah, karena hal tersebut itu kan makanya ada namanya teori antrian yang diperkenalkan oleh Erlang. Nah, ada karakteristik dari sistem antrian itu ada 3 komponen. Yang pertama itu kedatangan atau populasi yang akan dilayani atau calling population. Calling population itu dapat dilihat menurut ukurannya pola kedatangan serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Menurut ukurannya itu populasi yang akan dilayani bisa ada 2 ya, ada yang terbatas dan tidak terbatas, atau yang terbatas itu finite dan yang tidak terbatas itu infinite. Contohnya finite atau yang terbatas itu kayak mahasiswa yang antri untuk registrasi di sebuah perguruan tinggi itu kan sudah diketahui jumlahnya. Kalau untuk infinite itu misal jumlah nasabah bank yang antri untuk store, menarik tabungan maupun membuka rekening baru itu kan tak terbatas. Terus komponen yang kedua itu ada antrian. Sama kayak yang calling population, ada 2. Panjang antrian itu bisa terbatas, bisa tidak terbatas, atau finite infinite tadi. Kalau yang contohnya
Yang terbatas itu kayak jalan tol, itu kan kalau mau masuk jalan tol itu kan pasti ada panjang antrian yang tidak terbatas. Sedangkan kalau yang terbatas itu ya kayak rumah makan, karena kan antriannya itu sesuai tempat gitu, ada keterbatasan tempatnya. Untuk yang ketiga, komponen yang ketiga itu ada fasilitas pelayanan. Itu ada 3 hal, yaitu tata letak secara fisik dari sistem antrian, disiplin antrian, dan waktu pelayanan. Dari tata letak ini tuh ada beberapa sistem antrian yang digambarkan dengan jumlah salurannya. Yang pertama ada sistem antrian jalur tunggal single channel, single server, itu berarti sistem antriannya itu hanya terdapat satu pemberian layanan serta satu jenis layanan yang diberikan. Yang kedua ada sistem antrian jalur tunggal tahapan berganda atau single channel multi server. Itu berarti sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan, tetapi setiap jenis layanannya itu hanya terdapat satu pemberi layanan. Yang ketiga ada multi-channel single server, itu sistem antrian jalur berganda satu tahap. Yang keempat itu ada multi-channel multi-server, itu sistem antrian jalur berganda dengan tahapan berganda. Selanjutnya itu ada disiplin antrian ya. Disiplin antrian itu ada 2 klasifikasi, prioritas sama first come, first serve. Nah, untuk yang disiplin prioritas itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu preemptive sama non-preemptive. Kalau preemptive itu menggambarkan di mana pelayan itu melayani seseorang, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan, meskipun belum melayani orang yang sebelumnya. Kalau untuk non-preemptive itu, si pelayan itu menyelesaikan pelayanan yang baru, kemudian beralih ke layanan yang diprioritaskan. Sedangkan yang kedua itu kan ada first come, first serve. Itu menggambarkan bahwa orang yang lebih dahulu datang itu akan yang dilayani terlebih dahulu. Namun kalau banyak kita temui di kenyataan itu kombinasi ya dari 2 jenis disiplin itu yaitu prioritas dan first come first serve. Contohnya ya kayak pembeli yang melakukan pembayaran di kasir untuk pembelian kurang dari 10 jenis barang atau dengan keranjang, mungkin bisa dilanjutkan di isu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Warsidi dengan NIM D619.009. Pada diskusi kali ini saya akan membahas isu yang ketiga, yaitu game teori atau teori permainan. Game teori merupakan teori yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan melalui analisis matematikawan. Teori yang mempelajari proses interaksi antar pihak dalam proses pengambilan keputusan ini. Telah cukup dikenal di berbagai bidang lainnya seperti ekonomika, bisnis, psikologi, ilmu politik, biologi, ilmu komputer, dan logika, bahkan sampai filsafat. Kemudian beberapa pakar game teori atau teori permainan terkenal yang mengembangkan teori ini antara lain John Nash yang kisah hidupnya dituangkan dalam sebuah film terkenal peraih Oscar berjudul Beautiful Mind. Pada contoh contoh game teori ini ada yang pertama itu ada aplikasi game teori pada aplikasi dalam bidang pengelolaan hutan lestari menggunakan landscape game. Terus yang kedua ada pengaplikasian game teori dalam kompetisi antar terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Yang terakhir ada penerapan konsep teori permainan game teori dalam pemilihan strategi kampanye politik. Jadi pada intinya game teori itu bisa dipakai di berbagai bidang seperti bidang pertanian, bidang transportasi, sampai bidang politik. Seperti itu dari isu yang ketiga mengenai teori permainan atau game teori.
Apabila dari kelompok satu ada salahnya, mohon maaf. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.